keangkat, tapi meninggal. Kalau yang satu sampai sekarang nggak pulang. Ya boleh. Kalau main ke laut itu boleh. Yang penting jangan mancing. Masalahnya kan kita mungut tiket itu. Kan tidak sekedar mungut. Oke, halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Seruang. Jadi pada segmen kali ini kita ketemu lagi di Dolan Lur. Dan Dolan Lur ini nggak cuma membahas atau kita lihat wisata-wisata di daerah Purworejo, tapi kita juga ngobrol sama pengurus wisata di daerah yang kita kunjungi. Mungkin kali ini bersama Pak, siapa Pak? Kowo. Pak Kowo. Jenengan? Kiswadi. Pak Kiswadi. Pak Kowo, Pak Kiswadi. Dan saya nggak sendiri, saya Sigit dan ditemani sama Temennya Sigit. kurang ajar. Pakai nama dong. Bontot. Oke, ulangi. Perkenalan. Perkenalkan, saya biasa dari Bontot. Saya temannya Bontot. Berarti ini siapa? Kiswadi. Ini Sampingnya. Temannya Pak Kes. temannya Pak Guys. Wow. Sebagai berarti, Pak Sebagai penasehat dari Pok Darwis. Pok Darwis. Nek Pak Kowo, Saya Pam Laut. Pam Laut. Berarti tugasnya ngomelin ketua Pok Darwis. Ini sebagai pengamanan di area laut. Iya. Buat yang belum tahu Pok Darwis itu apa, kemarin kita udah sempat ngobrol sama Pak Sunardi sama teman-teman kemarin. Boleh ditonton yang sebelum ini. Dan kali ini kita mau ngobrol sama mereka berdua ini. Yoi. Mulai dari siapa? Penasehat dulu mungkin. Apa saja? Bapak sebagai penasehat ya Pak? Iya. Penasehat. Sejak kapan jadi penasehat Pok Darwis ini Pak? Apa sejak yang era sekarang atau dulu juga udah? Saya ditunjuk untuk menjadi pengurus Pok Darwis di penasihat Pok Darwis itu 10 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu dari terbentuknya Pok Darwis yang baru ini. Kalau dulu kan sudah terbentuk tapi masa anunya sudah habis. Terus sekarang dibentuk baru lah, saya dijadikan sebagai penasihat di Pok Darwis. Ditunjuk apa ada pemilihan gitu Pak? Nah itu Kayaknya ditunjuk sih. Masalah saya juga pas pertemuan juga nggak hadir pas pembentukan ini. Berarti kunci jadi penasehat jangan hadir pas rapat. Niatnya nggak datang biar nggak kepilih. Malah Apakah dipilih. itu iya. Tahu-tahu ya. Terus ada yang pengurus datang ke rumah. Pokoknya kalau Bapak nggak mau jadi penasehat, saya juga mau mundur aja. Nah, Waduh. daripada seperti itu ya kita jalan aja lah. Oh, berarti ini apa adanya. Bapak ini termasuk orang yang dianggap keren oleh mereka itu Ya, Pak? sebenarnya sih nggak juga sih. Ya menurut Bapak nggak keren tapi menurut orang-orang ini. Biasa-biasa saja. Sebelum jadi penasehat ini, Bapak emang siapa? Kok bisa mereka percaya milih Bapak? Ya saya Kiswadi itu. Benar, maksudnya pernah bertugas atau menjabat sebagai apa sebelumnya? Kalau sebelumnya saya di sini pernah menjabat sebagai kepala desa dulu. Mantap. Di desa? Di desa Patuterjo. Desa Patuterjo mulai tahun 98 sampai 2012. 98. Jadi kepala desa? Jadi kepala desa. Berarti berapa tahun itu lamanya Pak? 14 tahun. 14 tahun sebagai kepala desa? Iya. Sugih Pak? Suke temen. Ya. Jawaban aman. Iya. Artinya Bapak mungkin emang orang baik Pak, karena 14 tahun menjabat sebagai kepala desa itu. Nah itu. Ya kalau baik dan tidak itu tergantung sih ya. Tergantung apa Pak? Masalah jadi kepala desa 2 kali itu ya belum tentu orang baik juga kan. Kalau nggak baik kenapa bisa jadi? Ya bisa jadi tergantung karakter desa itu, warganya itu seperti apa. Contoh? Ya contohnya misalkan desanya banyak kiai ya, misalkan desa banyak kiai. Terus yang nyalon ke bukan kiai nggak mungkin jadi. Ya, Kalau Bapak kiai bukan? bukan. Terus pas nyalon kok jadi? Ya itu nggak tahu itu warganya itu. Berarti di desa Bapak waktu itu karakter yang seperti apa? Nah, Ya mungkin pas waktu ya karakter yang seperti saya itu mungkin yang disukai itu. waktu itu. Ya waktu itu. Kalau saya sendiri juga, ya mungkin kalau saya memang dulu aktif di kegiatan-kegiatan di desa itu aktif, tapi
pas waktu itu saya juga di perantauan juga, saya kan nggak di rumah. Terus Artinya- disuruh pulang untuk dicalonkan sebagai kepala desa sampai 2 kali itu. Artinya serawong Pak ya, mau yang baik yang buruk Ya dirangkul semua. karena hubungan ya itu memang harus seperti itu. Harus seperti itu, yang namanya jadi kepala desa itu mau milih mau nggak milih itu ya semua tetap harus dirangkul. Karena itu semua kan sudah jadi milik warga semua. Tubuh Bapak milih warga. Milik Pak. Iya. Bentar Pak ya. Nyantai. Sampai akhirnya Iya. dipilih juga oleh teman-teman. Kalau di Pok Darwis ini kan saya udah berhenti berapa tahun, udah lama, udah ada pengganti yang baru, atau pembentukan yang baru. Nah terus saya ya udah istilah kan sudah netral, udah jadi warga biasa. Nah, terus dengan pembentukannya Pok Darwis yang baru, saya harus diikutkan ke situ sama teman-teman itu, ditunjuk seperti itu. Jadi Terus terus ditunjuk sebagai penasehat. Ya udah, kita yang penting kita jalan untuk ini meningkatkan ya paling tidak taraf perekonomian desa ini dan sekitarnya. Karena yang di sini kan bukan hanya warga sini toh. benar. Jadi semua pengusaha itu dari luar desa pun boleh. Yang penting kan mengikuti aturan-aturan yang ada di Pok Darwis ini. Itu dari penasehat Pok Darwis. Iya. Nah ini jenengan dari anggota yang mungkin bisa dikatakan ditugaskan ya sebagai pamlaut. Iya, Nah itu mungkin yang belum tahu pamlaut itu apa? Pamlaut itu adalah mengamankan orang-orang yang terutama orang mandi di pinggir laut, ya, terutama karena pengunjung itu kan belum tentu dia tahu air ini bahaya atau enggaknya. Jadi kalau saya karena ditugaskan di laut, seandainya ada orang yang mandi sekiranya bahaya atau apa, ya saya pasti ke situ. Jadi saya Berarti banyak pengunjung katakanlah yang belum tahu air itu bahaya apa enggak. Nah mumpung ditonton banyak orang, dikasih tahu Pak, air yang bahaya itu yang seperti apa? lah air yang bahaya, umpama ini termasuk air kecil loh. Air kecil. Nah, kalau pas besar, jadi ombak kan sampai ke pinggir tepi sini loh. Terus arusnya kalau atas itu menjorok ke tepi, jadi kalau bawah menjorok ke narik ke laut sana. Masuk. Kenceng masuk. Oh gitu, berarti emang arusnya pas gede, ombaknya juga gede. Itu Iya. berarti dihimbau jangan terlalu dalam mandi Nah, air laut. istilahnya jangan berenang di laut Jangan karena berenang. berbahaya. Berarti nggak usah main ke laut. Nah, ya boleh kalau main ke laut itu boleh. Boleh. Yang penting jangan mandi. Mandi umpama kalau di pinggir nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Istilahnya. tetap menjaga keselamatan pribadi. Iya. Berarti nggak serta-merta, wah udah ada petugas pamlaut nih, bodo amat ah, mau seenaknya sendiri, jangan yo. Jangan. Ini usahake petugasnya. Ya di samping itu juga berbahaya soalnya. Kalau dia kok bandel bisa juga kebawa arus. Nanti yang disalahin repot kan kita petugas. juga. Nah itu ada pelatihan nggak Pak? Untuk Memang semenjak ini belum ada. belum Karena saya ditunjuk baru sekitar 9 bulanan. 9 bulan, belum ada pelatihan. Tapi udah pernah nangani kasus belum Pak? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Nah kalau Pak Owo kan baru 9 bulan ini. Kalau Bapak dulu juga pernah seperti Pak Owo ini enggak? Oh ya. Sebelum jadi penasehat Iya, ini iya. sekarang? Dulu waktu saya masih bujangan lah, sekitar tahun 80-an, 90 itulah. Itu sudah dibentuk pam laut. Itu terdiri dari 11 orang, satu regu. Itu dari Polda langsung dulu yang Dari bentuk. Polda. Dari Polda. Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah. Dulu ada pelatihannya. Ada pelatihannya 1 minggu dulu. Yang latih dari Brimob Jogja dulu. 1 minggu. Oh, Di Muara itu di Desa Arjo Binangun. Jadi dari pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu latihan selama full. 1 minggu. Iya, selama 1 minggu full. Nah sebagai penasehat kan Bapak sekarang Iya. apa yang bakal Bapak lakuin biar Pok Darwis yang sekarang bisa dapat pelatihan kayak dulu? Ya, yaitu harapannya dari Pok Darwis itu harapannya itu paling tidak karena saat ini kan memang sangat membutuhkan untuk khususnya pam laut itu. Kalau ya dikatakan pam aja lah, kalau Ya. SAR itu kan memang pelatihannya paling nggak 1 bulan tuh. Benar. Minimal 1 bulan. Kalau pam itu kan ya hanya Basic. dikasih dasar-dasarnya, dasar-dasar untuk menolong, dasar-dasar untuk penanganan pertama lah dalam kecelakaan laut itu. Yang penting kita punya teorinya, punya caranya, yang penting itu.
Nah, harapannya kan dari kami ya mungkin dari pemerintah desa juga dari pemerintah kabupaten atau yang membedakan mungkin dari pariwisata itu atau dari BPBD mungkin dari pihak-pihak terkait dari kepolisian juga yang dulu aja Ada. bisa dibentuk yang istilahnya belum ramai kayak sekarang ini. Justru malah yang sekarang ramai belum ada. Itu kan dulu seperti cuma itu. tahunan itu wisata itu. Tapi sudah terbentuk seperti itu. Malah dulu tiap tahun itu ada lomba. Ada lomba. Iya, Lomba apa itu, Pak? Lomba PAM itu, PAM air itu, PAM. Jadi ada yang dari Pesertanya? pesertanya itu daerah-daerah yang punya wisata Punya air. wisata air. Nah, termasuk contohnya kalau di sini Purworejo ya di pantai inilah, pantai. Terus kalau di Kebumen itu kan ada waduk itu, Wadah Ya. Selintang, ada waduk Sempor. Terus dari ada Jepara, dari Tegal, dari Jawa Tengah itu dulu. Jawa Tengah. Terus pernah lomba di Waduk Sempor, pernah di Wadah Lintang, di Gajah Mungkur, di Pantai Kartini. Di Gajah Mada pernah, Pak? Gajah Mada juga. Nah itu pernah lomba di pernah. sana. Iya. Maksudnya itu dilombakan malah tiap tahun. dulu mungkin pas wisata air ini belum begitu ramai, malah ada hal semacam itu. Ada hal seperti itu. Mudah-mudahan lewat Bapak nanti Ada bisa lagi. mengajukan lagi. Nah ini mungkin kan karena itu kan memang membutuhkan pelatihan secara khusus loh, nggak bisa asal-asalan karena ya kaitannya dengan nyawa orang kan untuk penyelamatan air kan ya juga nggak mudah kan menyelamatkan orang kan kita harus paling tidak punya skill yang lumayan lah paling minimal ya bisa renang 100 meter itu minimal. Nah, Pak Wowo sendiri, Iya. karena kan belum ada, maksudnya belum difasilitasi pelatihan semacam itu. Nah itu gimana kalau dari Pak Wowo? Minimal sendiri? dasarnya udah ada. Ya dasar utama ya memang kita Harus renang yang penting kuncinya itu aja. Bisa. Bisa. ya bisa. Alhamdulillah bisa. Mungkin bisa berbekal juga dari pengalaman yang sebelumnya yang udah pernah ikut gitu ya Pak, cara penanggulangan. Cuma harapan saya istilahnya umpama pemerintah daerah atau apa yang ngasih tahu umpama ya peralatannya lah. Peralatan. Nah, peralatan sendiri. Lah peralatan kan umpama kita punya rompi ya harusnya yang Pelampung itu standar lah, pelampung itu. ya. Nah, soalnya kalau namanya rompi kok cuma abal-abal ya Abal-abal. iya kan yang bahaya juga diri kita sendiri. Umpama ada orang bawa arus, Ya. terus kita mau nolongin, kalau namanya rompinya kok enggak maksimal, Iya. kita juga susah Malah juga. membahayakan yang mau menolong. Nah, Kalau dulu itu ada rompi tapi dari Polres itu. kalau Yang bawa kan dia cuma tiap tahun sekali di sini. Oh berarti pas emang event Pas event liburan itu tahunan. ya pas biasanya Idul Fitri di sini ramainya lah itu nanti dari Polres nyiapkan alat-alatnya itu dari pelampung, dari tambang, dari macam-macam itu disiapin sama Polres dulu. Sekarang tapi alat yang kalian punya ada kan Pak? ada Apa aja Pak? Apa aja? baju renang, ya, terus tambang, Tambang. terus pelampung seperti ban, Heeh. nah, terus peralon. Peralon. Iya, Ya, peralon, pengganti bambu mas. pengganti bambu. Kalau Yang biasanya kayak kalau di sini kan Keterangan tadi itu ya cepat kalau masuk ke sana itu. kedapatkan kan cuma bambu kalau sini lah itu diganti pakai peralon tapi panjang sekitar 3 meteran lah 3 meter peralon itu dari babin terus ditutup kanan Kanan kiri. kiri. Jadi kan kalau untuk berenang kan bisa untuk bantu merenang Oh berarti itu peralon katalah buat nembus ombak itu. nembus ombak. Jadi Terus masuknya kan umpama lurus. korban di mana Ya, kan nggak kita perlu. samperin. Oh gitu. Itu alat-alat belinya dari mana? Ya dari Podarwis kita ya dari Secara pribadi dari Pak Darwis sendiri berarti. Ya, kalau ada. dari Podarwis memang dari Podarwis. Jadi Bukan kalau bantuan nama dari belinya cuma di toko-toko sini kan ada. Ya kalian udah memikirkan untuk beli alat itu sendiri, uang yang dari Kartis tiket masuk masuk. atau apa? Ya terutama deh memang dari tiket ya. Kartis terus jadi Podarwis kan ngumpulkan uang terus untuk beli peralatan itu. Karena pengunjung banyak seandainya kalau nggak ada istilahnya peralatannya juga kan susah. Benar. Nah itu untuk antisipasi kita ya memang punya tambang, peralon, baju pelampung atau ban yang bunter itulah bulat. Masalahnya kan kita mungut tiket itu Oh, kan ya. tidak sekedar mungut. Nah, Kita kan punya tanggung jawab Benar. juga kepada pengunjung, fasilitas termasuk
pengamanan di pantai itu kan kita tetap punya tanggung jawab itu. Kalau nggak punya itu ya namanya apa itu kan pungutan liar jadinya nanti. Kita kan ya mungkin di sisi lain kita kan ya butuh operasional, misalkan kita nggak kerja jaga di sini kan paling tidak ya butuh makan juga. Dan juga kan bisa ngambil dari uang itu juga. Artinya walaupun belum ada pelatihan dan belum ada bantuan untuk membeli alat, kalian dasarnya udah ada. Ya berusaha tetap apa adanya gitu. Nggak kosong-kosong banget. Ya nggak kosong-kosong, tetap berusaha untuk penyelamatan itu tetap ada, istilah pengamanan itu. Selama 9 bulan ini Pak, pernah nolongin orang yang keseret ombak atau belum Pak? Memang belum ada. Mudah-mudahan jangan ada. Jangan ada, berarti belum. Kalau Bapak yang Nggak pernah udah ada. lebih lama, Oh iya. mungkin dulu. Kalau Mungkin saya atau kapan dulu, pernah nggak? dulu pernah. Hmm. Dulu itu masih sering dulu sering. Tapi kan yang paling berat itu yang sampai masuk ke laut itu sampai berapa jam tuh, dari jam 9 sampai jam 1 itu baru bisa naik ke darat. Evakuasinya. Korbannya selamat apa enggak, Pak? Selamat, Alhamdulillah selamat. Jadi waktu itu kan maksudnya kan waktu belum berpikir pakai bambu dulu awal mulanya. Langsung Jadi terobos mau aja. masuk terobos pakai ban nggak bisa, Mental. pakai pelampung nggak bisa. Oh, Karena kalau mau masuk sini kan harus lewatnya bawah, nggak bisa lewat atas. Kalau berarti pakai nyelam dulu. nyelam dulu. Lah kalau pakai pelampung kan nggak bisa nyelam. Bisa. Kelempar ke Iya, pantai mau lagi. masuk kan ketabrak lagi, mau masuk. Tapi kalau badan kosongnya kayak gini, dia langsung masuk ke bawah, gampang masuk ke sana, masuk ke selatan. Jadi ada ombak kayak gitu langsung propos di bawahnya aja, nanti munculnya di belakang ombak itu. Jadi belakang ombak itu airnya udah tenang. udah nggak narik ke sana. Yang narik ke sana pas ombaknya itu ya gini. Kalau di belakang udah tenang, nah, itu masuk di situ, itu gampang masuknya ke sana. Itu yang Bapak tolongin kira-kira berapa meter dari bibir pantai waktu itu? Wah, udah nggak kelihatan itu. Udah nggak kelihatan. Berarti jauh banget di daratan ya. Itu paling besar. Masih hidup. Nah, orang yang kebetulan. kena itu Bapak yang ngambil sendiri. Bukan, itu saya di tengah sini ya masuk ke laut tapi nggak Mencar sampai berarti. muncar. Kan banyak orang. Waktu itu kan 2 tim. Jadi timnya dari sini sama di Sarjo Binangun. Kalau di Sarjo Binangun dulu kan ada wisata juga di Pasir Punji itu. Yang terkenal Pasir Punji, kalau ingat itu yang di Muara itu. Ya. Lah itu yang, tapi kan kalau timnya itu kan gabungan, walaupun 2 desa tapi 2 tim tapi kerjasama. Pas waktu itu yang ada yang kan yang di sana. Karena kan belum hanyutnya di sini belum tentu ketemunya di sini Iya, bisa ke sana. jadi memang 2 tim itu Kolaborasi. kerjasama itu, 2 tim itu kan jumlah 22 orang. Nah, itu yang sudah masuk ke sana, saya kan baru datang ke sana. Nah, terus ada dulu yang masuk itu namanya Pak Supriyono, itu dari Polsek, anggota Polsek Grabat. Sekarang udah pensiun. Terus dari Harjo Binangun itu Pak Paryono namanya, itu Pak Paryono. Terus yang ketiga itu Pak Rabi, itu dari Aneka Tambang. Aneka Tambang, Cilacap. Itu pas tadi nolongin itu ada hal menarik gak Pak? Yang ditolongin tadi, yang jam 9 sampai jam 1. Kalau yang lain itu Ada yang di unik? sana itu yang unik itu disonggol sama ikan lumba-lumba. Berarti anaknya itu. dilepas pantai sana Iya. itu bisa selamat karena Iya. numpak lumba-lumba. Serius Pak? Pas Nggak ingin iya, serius. pas dilihat itu di foto itu di keker kan saya juga pakai Pakai keker itu, teropong itu. pakai teropong itu kan kelihatan kayak ada ikan itu. Nah, itu masuk sana memang di itu, ya pengakuan anak itu juga. Oh, ditolong lumba-lumba. Iya, disonggo istilah kan. Lah kalau disonggo dari jam 9 sampai jam 1 itu kan nggak Iya, mungkin. logikanya udah Ya misalkan renang sih, ya capek, ya. kalau bisa renang sih, kalau bisa renang sih tetap bisa kuat. Yang penting tenang itu aja bisa, insya Allah. Yang penting ngambang aja. Baik ya. Nah itu lumba-lumbanya. makanya memang baik. Itu sampai nggak kelihatan pakai tali itu, terus pakai bambunya nggak nyampe habis langsung dilepas. Wah, udah panik yang di daratan kan waktu itu. Wah, ini udah dilepas gimana dilepas, udah bingung. Dari Polres juga kan sampai ke sini semua itu. Kalau lomba-lombanya sendiri itu emang sering Bapak kalian lihat atau kebetulan itu emang ada? Sekarang sering lihat lomba-lomba di daerah sini nggak Pak? Sering. Oh, emang Maksudnya iya. emang ada ya? Baru tahu saya. Ya, mungkin bisa, itu rombongan kadang lumba-lumba. Ya mungkin berenang ya, dia mungkin main-main atau apa kelihatan kalau loncat-loncat. Untung ketemunya sama lumba-lumba ya? Coba Ya, kalau iya. ketemu sama Haus. Oh, satu apa yang udah dimakan. Iya, contoh kemarin yang sempat kedampar ke sini itu apa Pak? Itu hiu totul. Ah, itu. Itu yang mengevakuasi juga kalian?
nggak kuat itu kan. Mungkin ada tim SAR Itu ikan. alat berat itu. Iya. Alat berat yang ikan Maksudnya apa? kalau tenaga manusia nggak bakal kuat itu kan berapa ton. Oh itu terdampar udah mati. Artinya emang main di laut apalagi mandi itu berbahaya Pak ya? Sangat berbahaya. Bapak Tapi- ngasih taunya gimana? Ya kita umpama kan kita samperin, Teguran. deketi, teguran, terus kasih fluid atau kalau jauh agak jauh ya disumprit pakai fluid. Ada yang ngeyel nggak Pak? Ya banyak lah namanya. Salah satu yang ngeyel biasanya Banyak gimana? pengunjung kan macam-macam. Ya biasanya kalau dia udah dikasih tahu, Heeh. ya dia udah terus juga mandi lagi. Dikasih tahu mandi lagi, dikasih tahu mandi lagi. Solusi terakhir gimana? Solusinya ya kita umpama kok dia anak kecil, Heeh. ya kita yang samperin orang tuanya. Yang samperin orang tua. Kalau Saya orang kasih tua, tahu orang tuanya, terus ini memang berbahaya karena airnya terlalu besar. Lah akhirnya orang tuanya yang manggil, dia nurut. Biasanya begitu. nah kalau yang pelakunya yang mandi-mandi di laut itu misal bontot, ini kan ngeyelan bontot. Awas kendang wae. Nah itu ya saya sampaikan biasanya kelompok, ada rombongannya. Ya mungkin saya kasih tahu teguran ini, tapi ya memang saya harus sabar. Istilahnya jangan sampai kok istilahnya mau namanya orang mandi mungkin kan seneng. Orang sini Di mandi. rumah nggak ada pantai kan? Kalau saya dulu punya trik itu Gimana nih? Ya, untuk ngatasi biar gak pada mandi ya. Jalan terakhir ini Pak. Jalan terakhir kan udah capek bolak-balik sini naik yang sana masuk sini naik sana kan bingung juga capek juga bener. bolak-balik. Akhirnya saya kan sama teman saya satu di Sumino dulu namanya itu yang jadi angkatan laut ya. Oh iya. Nah itu Sumino namanya. Nah, itu saya masuk ke sana. Iya, pakai tali itu saya masuk sini. Tapi yang satu nggak pakai. Nah, saya Pura-pura pakai. hanyut berarti. Iya. Udah masuk aja ke sana pas air gede itu. Masuk saya ke sana lewatnya kan lewat kalau di namanya lebeng itu yang palung itu. Palung, lewat palung. Kalau nggak lewat juga nggak bisa. Lah kalau masuk situ kan yang dari jauh kelihatannya kan tali kan nggak kelihatan. Oh gitu. Nah itu kan kelihatan wah ada hanyut wah naik semua pada ngubung semua. Nah, Bapak pura-pura itu ya. Pura-pura hanyut. Kalau hanyut beneran Ki? Nah, nggak mungkin. Kan Niatnya tali, pura-pura. aman. Niatnya Ya, pura-pura kita kan, buat- istilah kita Secara kan terakhir. kita kan ya secara terakhir. Tapi ya sudah naik ke daratan ya mikir juga kalau malam tidur banyak hiu juga di situ. Pada nurut Pak. Iya. Tapi kalau pas waktu itu karena kita juga udah nggak kepikir ke situ, nggak pikir ada hiu. Yang penting kita menyelamatkan orang banyak aja daripada nanti ada korban. Lebih banyak kita ya Ada korban. satu-satunya jalan seperti itu. Karena Disiasati. sebelumnya udah dikasih teguran masih banyak yang ngeyel. Akhirnya itu jalan terakhir Karena satu-satunya. ada yang itu yang saya suruh minggir, suruh naik mandi, ya boleh mandi tapi yang penting jangan sampai ke selatan banget lah karena kan nggak tahu orang-orang yang luar daerah sini, wong orang sini aja juga nggak paham juga, ada yang nggak paham. Artinya kan seberbahaya itu ya. Nah, sejak ada Pok Darwis, anggaplah 9 bulan terakhir kan nggak pernah ada kejadian. Iya. Nah, kalau Bapak bilang orang sini aja belum tentu tahu. Mungkin sebelum ada Pok Darwis atau dulu-dulu lah. Kita ngomong yang orang sini aja. Ada nggak yang pernah jadi korban laut atau bahkan mungkin orangnya hanyut sampai sekarang nggak ketemu sebelum ada kalian ini? Pernah ada cerita nggak Pak? Ada di sini yang korban orang sini aja yang saya yang orang sini. Orang sini adalah 3 orang. 3 orang. Namanya siapa aja Pak? Dari tadi Bapak Yang hafal nama-nama orang soalnya. yang pertama itu namanya itu Ya, atau orang hajutnya juga. di sana di Muara. Di Muara, Jadi waktu itu kan dia jaring. Oh jaring. Nah jaring pas Muara kalinya itu kan banjir. Jaring lah jaringnya mendarat tapi di sebelah timur. Di sebelah timur kali Jali itu masuk ke sana lah. Mau ngambil jaring itu kan langsung masuk ke kali itu tapi ditali tangannya yang ditali. Nah itu yang nggak tahu teorinya kan seperti itu. Padahal harusnya kalau masuk ke laut itu kan yang detail kan pinggang sini harusnya. Kalau pinggang sini yang ditali kan mau ke bawah nggak bisa, mau naik nggak bisa. Berarti itu lepas di ikatan tangan itu ya. Nah, ikatan tangan kan ini kan bisa kecil ini kan. Sama dengan sini kalau Iya, gini kan sama bisa lolos. Selain itu ada lagi dulu. Ini jadi Ya itu saya 3 kan tadi ada satu. masa disebut lagi namanya. Tadi aja udah. tadi udah. Ya. Yang lain ada contohnya aja. ada itu. Aku deh nanti keluarganya. Mas Ya mudah-mudahan kalau udah lama itu udah lupa kan walaupun inget juga nggak apa-apa itu. Ada yang namanya Mas ketelai Bapak. namanya itu ya juga seumuran saya dulu teman sekolah saya dulu.
Yang kedua, terus yang ketiga sih namanya kalau nggak salah dulu ya. Bareng sama bareng itu. Tapi yang satu keangkat, tapi meninggal. Kalau yang satu sampai sekarang nggak pulang. Termasuk yang nggak pulang itu si Yanto, Legiso, si Woro. Itu yang sampai sekarang nggak pulang. Kemudian tadi yang nama-nama disebutkan tadi yang nggak ketemu bisa dalam kondisi tenang lah. Ya itu sebenarnya kalau saya juga punya gagasan kalau bisa itu ada semacam tugu itu. Dikasih nama-nama korban yang ada di sini itu lebih bagus juga untuk peringatan misalnya untuk peringatan. Itu yang desa sini aja, belum yang dari luar desa. Kalau mau yang bikin tetangga semua desa. nanti Itu banyak kan banget beda, tunggu di sini. Nanti Pak. sini Pantai Jetus isinya tugu-tugu itu. Enggak gitu bikinnya. Tugu satu, tapi tulisannya banyak itu loh. Kirain Misal satu nama satu. kayak satu tembok ini deh. Ya, Nanti paham. tulis nama itu korban itu. Kalau pingin sekarang masuk. Sekalian ngetes. Bikin tunggunya dulu. Kalau udah jadi nanti undang saya. Khusus nek gue. Nah itu kalau bisa itu dibuat seperti itu nanti dari Pok Darwis juga itu artinya kan untuk mengingatkan. Sejak adanya Pak Darwis, Bapak-bapak ini mengingatkan itu sudah dari sangat mengurangi kejadian seperti itu Pak ya. Iya. Keren. Ya memang Mantap, Pok Darwis. antisipasi ya, untuk istilahnya mengantisipasi ya kita yang penting kita jaga aja lah jangan sampai mandi berlebihan. Ini nggak tahu boleh dijawab atau ya kalau boleh ditanya nanti dijawab boleh.